Masih ingat Santo Suruh? Dulu viral buka jasa suruh apa saja di Jakarta, begini kabarnya sekarang. Dulu sempat viral di media sosial, sosok Santo yang mau lakukan apa saja untuk menghasilkan cuan. Kini nasibnya terkuak. Demi bertahan hidup di Jakarta, Susanto alias Santo, membuka jasa suruh apa saja atas permintaan pengguna jasa. Pria ini membuka jasa suruhan, asalkan pekerjaannya halal. Dalam pengakuannya, Santo mengaku jasa suruhan itu muncul bermula karena ia tak ingin pekerjaan formal, atau pegawai kantoran yang digaji tetap setiap bulannya. Santo mendapatkan peluang usaha saat sedang berjualan galon di daerah Bekasi pada tahun 2019 silam. Tak hanya itu, Santo bahkan menerima suruhan untuk memperbaiki genteng yang bocor hingga antar jemput anak sekolah. Kondisi ini yang kemudian membuat Santo putar otak dan mencoba membuka layanan jasa suruhan bernama Santo Suruh. Layanan ini ia buka pada tahun 2019 dan melejit pesat ketika pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Santo yang sekarang berlabel CEO Santo Suruh ini memiliki sekitar 300 mitra yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek, Bandung, Medan, Yogyakarta, dan Semarang. Ia menekankan, Santo Suruh merupakan layanan jasa suruhan yang memiliki cakupan bidang pekerjaan yang luas. Slogan ini ia teguhkan dalam hati sebagai prinsip bahwa segala usaha dapat menjadi bernilai selagi melakukan upaya maksimal dan mencari peluang halal di setiap kesempatan. Santo Suruh pun mengungkap orderan atau pesanan apa saja yang pernah ia tangani. Sebagai informasi, jasa Santo Suruh ini berbeda dari pelayanan pada umumnya. Rancangan Santo tidak menjurus hanya satu pekerjaan, melainkan secara keseluruhan permintaan pelanggan. Susanto mengatakan, keseluruhan yang dimaksud pun terkadang kerap di luar pemikirannya. Di antaranya pelanggan pernah memintanya untuk membuang kotoran kucing, anjing, bahkan mengubur hewan mati. Namun pria yang tinggal di Komplek Duta Indah, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, ini tidak pernah mempersoalkannya. Sebab dirinya rela melakukan apapun dalam konteks tidak melanggar aturan dan halal, hanya untuk mencari uang. Tarif untuk pelayanan jasa Susanto pun bervariasi. Hal itu tergantung tingkat kesulitan pengerjaan dan juga jarak dari kediamannya menuju ke lokasi pelanggan. Nominal tarif pun hanya diberikan untuk jasa Susanto saja, dan ia tidak melebihkan atau mencari untung dari aspek barang atau kebutuhan pengerjaan yang lainnya. Biasanya untuk tarif paling mahal guna keperluan pembersihan rumah orang untuk berpindah, kemudian barang-barang dipindahkan ke tempat yang baru. Sebab untuk jasa tersebut selain menguras energi banyak, ia perlu mengajak rekan lainnya dan membutuhkan waktu tidak hanya 1 hari. Sistem mitra yang bekerja di Santo Suruh ini disebutnya tidak ada gaji. Pria dengan 4 orang anak dan 1 istri ini menuturkan, pendapatan per bulan dari jasa tersebut terus meningkat. Walaupun Susanto menilai, aktivitas pelayanan jasanya tersebut masih terbilang cukup baru. Bahkan pendapatannya jauh lebih banyak jika dibandingkan pendapatan ketika dirinya masih bekerja menjadi pengantar air galon isi ulang. Susanto yakin, doa keberkahan dari sang ibu dapat membawanya sampai di titik saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.